angle berita, topik, nilai berita, outline, mengumpulkan bahan, apalagi Menentukan judul, Pak. judul. Oke, kok menentukan judul dulu baru nulis. Kan biar kalau misalnya kita mikir judulnya menarik tuh bisa ngebedah dari judul gitu loh, Pak. Hmm, oke. Jadi jadi semuanya ini benar, ya, semuanya ini benar. Ini sifatnya itu sangat personal ya, itu sangat personal karena ini nggak bisa dipatok sih sebenarnya. Tidak ada patokan bahwasanya kalian harus seperti ini enggak. Jadi sangat personal, jadi tergantung pengalaman kalian di lapangan sebenarnya. Tapi kalau pada dasarnya ya, apapun yang kita tuliskan itu adalah cerita sebenarnya. Ya, every story is us, itu jalan pintu. Jadi ya, dari kita, dari perspektif kita kepada manusia lain. Nah, makanya sebenarnya cerita yang kita bangun itu sebenarnya ada banyak caranya sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini kenal nggak sama yang cowok ini? Kenal, Pak. Tahu Pak, Tahu, Pak. tahu Pak. Oh, kenal kabeh ya. Oke. Nah, kalau yang cewek Enggak, Pak. Kurang tahu. Enggak kenal, Pak. Enggak tahu, Pak. nggak kenal. Yang foto yang lebih jelas ya. Ini yang cewek. Nggak kenal juga. Oke. Oke. Yang cewek ini idola saya. Mantan saya lebih tepatnya. Waduh. Mantan idola. Ya. Mantan idola. Jadi dulu saya mengidolakan beliau. Umurnya masih sangat sangat muda beliau pada waktu itu, dan dia memenangkan pemain terbaik pesepak bola wanita Eropa tahun 2017 setelah dia mengantarkan Belanda itu menjuarai Piala Eropa, mengalahkan Swedia kalau nggak salah 2-0. Mengalahkan Inggris apa Swedia lupa saya. Itu. Jadi ini namanya Ricky Martin. Ricky Martin ya. Jadi orang tahunya kalau gini ya, kita kalau membangun sebuah cerita tentang sepak bola, orang tahunya memang sepak bola adalah olahraga cowok. Ya, seperti itu. Itu sudah kesepakatan umum sebenarnya. Nah, perihal bahwasanya di dunia ini ternyata ada sepak bola wanita yang sudah mulai sangat populer, nah, dengan bayaran yang luar biasa juga, dengan skill mereka yang tidak kalah dengan cowok. Nah, itu membuat sebuah cerita sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya diri kita itu tidak berdiri atas perspektif tunggal. Karena apa? Karena ketika Anda mengembangkan pengetahuan Anda, ya, itu pasti Anda akan mendapatkan ide cerita. Nah, ide cerita ini sebenarnya ketika Anda mau nulis, ya, ide cerita yang akan Anda tulis itu based on knowledge Anda sebenarnya. Dari mana ya? Paling utama ya memang dari pengalaman. Dari pengalaman paling utama. Paling mudah menuliskan pengalaman yang Anda curhat, Anda apapun, Anda terjun di lapangan langsung, itu kan pengalaman. Data primer Anda itu langsung, knowledge Anda langsung kepake. Oke. Yang lainnya, Anda berhubungan dengan orang lain, Anda berhubungan dengan sesama, itu juga membangun knowledge. Ya, maka sebenarnya mengapa kok orang-orang yang suka ngopi, suka ya terbuka ya dengan orang gitu ya. Itu punya banyak teman, banyak kenalan, banyak relasi, banyak link. Nah, semakin banyak teman, banyak relasi, banyak kenalan, banyak link, banyak cerita antar manusia, obrolan-obrolan. Nah, itu mereka akan membuat satu knowledge yang cukup kuat. Gitu. Ya, itu penting, itu penting. Nah, knowledge itu ya kalian catat sebenarnya. Pengetahuan itu kalian catat minimal
oh iya, misalkan saya ngobrol dengan si A, si B, si C. Ya kan saya ngobrol dengan Marzuki Anwar. Anwar ternyata itu seorang barista. Nah, itu kan menjadi oh iya. Nanti suatu saat kalau saya butuh apa-apa tentang perkopian, mungkin saya bisa menghubungi beliau. Beres. Gitu ya. Jadi knowledge yang Anda bangun di sini itu ya tentang kehidupan Anda. Oke. Ini masalah komunikasi kalau dikontekskan dalam keilmuan komunikasi ya, maka ini masuknya ya komunikasi interpersonal. Bagaimana knowledge itu dibangun dengan dialektika hubungan antar manusia. Gitu. Lalu ada media. Media itu bisa buku, bisa website, bisa novel, bisa apapun. Ya. Yang Anda baca, yang Anda lihat, dan yang Anda dengar. Itu akan membangun knowledge Anda. Ya. Cuman masalahnya adalah ketika yang Anda baca sehari-hari itu adalah sosial media teman-teman Anda, nah itu tidak akan membangun ide. Ya, itu hanya akan membangun pertemanan Anda. Tapi kalau Anda membaca sosial media yang seperti yang ada di buku panduan ataupun berita-berita lainnya, itu mungkin akan menambah knowledge Anda. Nah, itu akan memperluas ide Anda. Oke. Jadi bisa saya pastikan ketika Anda nanti dalam perencanaan, ketika menuliskan hanya dari judul, saya bisa tahu kualitas knowledge Anda seperti apa. Terbatas, sempit, atau luas. Itu aja. Ya. Jadi pure ide itu bisa Anda dapatkan dari knowledge. Tapi ada pertanyaan sebenarnya, mengapa Anda memilih ide tertentu? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, ketertarikan Anda itu pasti dipertanyakan. Yang paling utama mengapa Anda tertarik dengan sesuatu itu adalah curiosity sebenarnya. Ya, curiosity. Coba ya saya ini kan ya. Saya ambil satu contoh ada gambar. Gambar ini. Oke. Oke, kita sambil sarapan virtual ya, teman-teman ya. Oke. Ini direk gambar sing enak kira-kira. Nah, oke ini. Oke, kira-kira dengan Anda melihat soto, apa yang membuat Anda penasaran? Bumbunya, Pak. Orang penulis. Rasanya, Pak. Oh, Anda akan menulis tentang rasa. Anda akan menulis tentang bumbu. Betul? Asal sotonya, Pak. Iya, Pak. Entah itu soto Malang. Asal soto, lebih spesifik, lebih spesifik. Jadi, tolong sampaikan apa yang membuat Anda penasaran tentang terhadap soto. Jadilah anak kecil, guys. Coba. Legenda soto, Pak. Nah, iya, iku mek legenda soto. Maksudmu ya apa? Tolong dijelas dong. Asal Saya ingin muasale tahu. soto niku kayak gimana? Terus kok yang paling terkenal misalkan yang di Jawa itu kan Lamongan, Pak. Nah, itu asal muasalnya kayak gimana? Terus pencipta rasanya itu siapa? Awal mulanya seperti apa? Atau mungkin karena tabrakan rasa bumbu mungkin, Pak. Gitu, Pak. Oke, yang lain? Atau mungkin bisa kenapa soto itu kuning. Oke, menarik. Lah nek ireng rawon, Nduk, jenenge, Nduk. Oke. Yang lain silakan. Cara penyajiannya, Pak. Atau absurd ya, apa cara penyajian ini? Kenapa namanya soto, Pak? Kenapa namanya soto? Oke.
Terus yang lain? Kenapa soto di tiap daerah tuh beda-beda, Pak? Soalnya saya nemu soto di Lombok sama di Malang tuh beda banget. Oke. Jadi hanya dari satu soto, kalian penasarannya banyak ya sebenarnya. Cuman itu perlu diolah dengan knowledge, teman-teman. Kalian kan mahasiswa komunikasi tuh. Ya. Kalian bisa ngomongin soto tentang akulturasi budaya misalkan. Kalian bisa ngomongin soto sebagai budaya orang-orang Indonesia yang kolektivis misalkan. Kira-kira soto itu makanan individualis apa bareng-bareng sih? Hmm? Ya kan dari aspek filosofinya kan makanan ini kan untuk kebersamaan. Nah itu sebenarnya yang menjadi rasa penasaran Anda bagaimana sebenarnya Anda tertarik terhadap sesuatu gitu. Atau Anda adalah expertise di bidang itu. Anda merasa oh iya saya food blogger, saya ingin tahu tentang lebih jauh tentang soto, boleh, nggak apa-apa. Dulu banyak kok festival soto. Saya pernah ngeliput di Malang, festival soto di se-Indonesia ya, itu di Hotel Cakra. Dan pemenangnya soto Pekalongan. Ya, saya bisa soto tauco Pekalongan. Saya bisa maklum karena soto tauco sangat lain daripada yang lain proses pembuatannya. Karena nenek saya itu dulu adalah almarhum itu dulu pembuat soto di Kota Batang yang cukup ini ya, cukup legend istilahnya. Jadi saya tahu mengapa soto tauco Pekalongan itu kok bisa menang. Makanya ketika saya kerja di Jakarta, saya cari soto Pekalongan, tapi rasanya jauh sekali, jauh dari kota asalnya, gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya yang membuat Anda tertarik ya, yaitu tadi, jadilah anak kecil. Gitu. Maka kalau Anda menjadi anak kecil, Anda penasaran, nah itulah dasar Anda ketertarikan itu muncul. Dan pertanyaan yang sering dilontarkan itu, ya ketika sudah dapat ide, itu bagaimana sih cara mengembangkannya? Ya. Saya bukan penulis handal ya, saya bukan penulis handal, bukan. Saya bukan penulis handal, saya bukan penulis yang populer, saya orang yang biasa. Tapi saya pernah bekerja di media. Jadi yang sepengalaman rekan-rekan kerja di media itu sebenarnya mengembangkan ide itu ya hanya dari perspektif sebenarnya. Ya. Bahasa gampangnya itu sudut pandang. Jadi misalkan nih ya misalkan nih ya, ini saya ambil gelas ini, cangkir ini ya. Ya kalau orang melihat cangkir dari sudut pandang kanan kiri atas ya biasa aja. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang bawah, oh ternyata ada tulisan Piala Dunia dan bla 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 bla, ada stikernya bla bla bla. Ya itulah yang membedakan satu jurnalis dengan jurnalis lain itu adalah itu. Ya. Perspektifnya teman-teman. Based on apa perspektif itu? Ya based on ketertarikan kita, itu nanti akan membangun sudut pandang, dan based on knowledge kita itu akan memperkaya sudut pandang gitu. Jadi kalau perspektifnya kita itu berangkat dari sebagai mahasiswa ya jangan pure nyel Anda ya datang sebagai seorang jurnalis itu ya dalam koridor mahasiswa ya. Artinya apa di sini? Artinya sebenarnya perspektif Anda itu kalian harus kritis. Itu yang saya minta sebenarnya. Perspektif kritis itu apa sih? Simpelnya, ya ada udang di balik batu, wis ikut wis. Ya pasti ada sesuatu di balik sesuatu. Nah, kalau Anda terbiasa membuat perspektif kritis, maka dengan perspektif yang lain, ya maka gampang. Gitu. Ya, maka yang perlu Anda putar-putar sebenarnya adalah sudut pandang Anda melihat satu fenomena. Itu aja sebenarnya.
Ya. Nah, dasar Anda sebenarnya yang Anda kembangkan tadi ya dengan perspektif ini itu apa yang Anda olah itu sakjane apa sih? Sakjane. Ide itu kan abstrak ya. Sebuah abstraksi yang ada di angan-angan kepala, yang ada di otak, ya. Ya nanti ide itu nanti bisa datang dari yang namanya kalau di komunikasi itu fenomena. Oke. Ya kalau di lapangan isu lah, kejadian peristiwa. Itu. Jadi Anda mengembangkan satu isu, satu fenomena atau kejadian itu based on perspektif Anda, based of interest Anda, based of knowledge Anda. Oke. Gitu. Mungkin knowledge sama interest dan perspektif ini bisa naik turun bernegosiasi. Tapi kalau fenomena itu kan tunggal. Fenomena penembakan di Mabes ya kemarin itu ya istilahnya itu kan fenomena gak bisa diubah, tapi Anda bisa melihat dengan perspektif, dengan interest, dengan knowledge yang berbeda-beda. Ada yang langsung melakukan justifikasi, ada yang menulis ini menulis itu, tapi nyatanya ragam semua kalau tulisan di mana di media ya. Ya seolah-olah media kalau dalam bahasa kritisnya Remo TV ya, seolah-olah media itu malah menjadi corongnya teroris, pesan dari teroris tersampaikan. Ya itu lag-nya di situ sebenarnya. Dengan beberapa orang nge-share kejadian itu, itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan ketakutan sebenarnya, fearness. Itu ya. Jadi kalau Anda dasar Anda mengembangkan ide itu ya 3 ini. Apa yang Anda kembangkan? Ya, itu tadi. Satu fenomena yang tidak bisa berubah. Jadi sebenarnya Anda bisa memecahnya itu dengan membaca perspektif pembaca. Jadi perspektif pembaca seperti kemarin, menarik, penting, tidak penting. Menarik dan penting, penting tapi tidak menarik, menarik dan tapi tidak penting. Ya, itu Anda harus memahami demografi pembaca. Maka ya ini kalau demografi pembaca ya maka Anda harus tahu dong target audiens kalian siapa. Ya. Makanya itu harus konkret dulu. Kalau target audiens kamu RSMA ya style penulisan ya seperti anak SMA, ya, judulnya juga yang funky, bukan yang jadul kayak gitu. Terus angle cerita itu bisa kalau Anda nuliskan panjang itu per angle itu dibikinkan subjudul. Tapi jangan pernah nulis satu features dengan multi angle, ya. Tanpa subjudul. Multi angle nggak apa-apa, tapi dipakai subjudul. Ya. Lalu ada diferensiasi cara bertutur. Ada dengan cara features, sifatnya timeless ya. Lalu in-depth, laporan mendalam, atau dengan opini. Kalau opini itu lebih banyak subjektivitas Anda berdasarkan data valid dan data sekunder, data primer dan data sekunder ya, terutama data sekunder, data akademik. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda ingin memecah satu tulisan, ya seperti Anwar tadi bilang, news value benar. Dari ketokohan misalkan bisa. Itu satu angle tentang ketokohan ditambah dengan angle perspektif proximity misalkan kedekatan gak masalah. Ya, yang penting dalam satu tulisan itu tetap menjelaskan 5W1. Nah, ini bebas. Ini bebas, ya. Nampaknya bagan-bagan ini itu cukup rumit ya. Cukup ya. Cuman kalau diaplikasikan secara nyata itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi semua yang saya jelaskan tadi ya, mulai dari knowledge, interest, perspektif, sama fenomena, ya, itu memiliki peranan seperti ini. Knowledge itu diturunkan menjadi big picture, ya. Garis besarnya apa yang akan Anda tulis, lalu interest itu akan menurunkan sebuah topik atau ruang lingkup. Ya. Saya mau nulis di area apa ini? Topiknya tentang apa ini? Politik kah, sosial kah, atau ruang lingkupnya misalkan Kota Malang, ya, atau lebih spesifik misalkan UMM, atau lebih lebar lagi Indonesia nasional, gitu, atau internasional boleh.
Lalu perspektif itu menurunkan keyword dari ruang lingkup dan big picture, nanti ada keyword-keyword tertentu. Nah, dari situ akan muncul fenomena, peristiwa atau isu apa yang ingin Anda angkat sebenarnya. Dari situ muncullah artikel features yang baik berdasarkan 5W1H, berdasarkan data primer. Data primer itu turun lapangan, wawancara, observasi, ya. Lalu data sekunder bisa berupa artikel jurnal, bisa dari media lain, ya. Lalu diperkuat news value. Pijakan Anda, artikel ini mempunyai bobot nilai berita di mana, gitu ya. Nah, ini penting. Aplikasi seperti ini penting. Oh, coba kita contohkan aja, misalkan. Oke. Jadi big picture itu sesuatu hal yang besar, teman-teman. Besar. Seperti gender, misalkan. Ini saya contohkan aja. Dari gender, itu turun ke, saya pilih nih, politik. Nah, dari sini turun nih, ada beberapa keyword nih. Ya, keyword ini akan sangat mempengaruhi perspektif pada akhirnya. Misalkan ketimpangan, kesetaraan, keadilan, perempuan, mungkin keywordnya seperti itu. Lalu peristiwanya apa? Oh, ternyata banyak istri pejabat yang nyalon. Nah, ya. Nah, oke. Kira-kira kalau ada rumusan seperti ini ya, alur seperti ini, artikel features-nya judulnya apa, teman-teman? Nah, ya. Mungkin Pak, perwakilan perempuan di ranah politik. Saya tulis dulu aja. Yang lain? Cukup menarik judulnya. Yang lain? Silakan. Susah ya kira-kira ya. Susah kan? Karena apa? Karena satu, knowledge Anda tentang gender itu mungkin kurang. Interest Anda apalagi tentang politik itu nggak ono. Itu. Makanya kamu tidak bisa memunculkan perspektif. Gitu. Ya, hanya dari satu contoh aja. Ini sangat-sangat susah. Kira-kira apa lagi? Ada yang mau nebak lagi nggak? Kira-kira judulnya apa judulnya? Dari peristiwa banyak istri pejabat yang nyalon sebagai caleg, capres, caca yang lain. Ayo, silakan dijawab, gak usah di googling, langsung jawab aja. Nangel rek. Woi, Saya Pak mau nyoba. silakan. Tak hanya pandai mengelola rumah tangga, tapi juga handal mengelola negara. Menarik. Cuman kalau Anda dihadapkan sama kaum feminis atau kritikus ya, Anda melakukan stereotyping, berarti perempuan itu
mengurusi rumah tangga. Ya, jadi rada ono jepakane di sini. Jadi kalau zaman Pak. sekarang Anda menuliskan seperti itu agak bahaya. Ya, silakan. Apakah perempuan mampu melebihi laki-laki? Ruang lingkup politik loh ya. Ya tidak muncul ruang lingkupnya ya. Masih general berarti. Pak, saya Pak, politik di mata wanita. Boleh juga. Oke. Ya, sudah cukup beragam judul-judul yang ini. Jadi kalau saya contohkan ya seperti ini teman-teman. Antara kesetaraan gender atau melanggengkan dinasti politik. Jadi memang apa ya? Kalau media yang bukan media mainstream ya kayak Vice ya, Remo TV, The Conversation dan lain-lainnya itu memang kalau melakukan penjudulan itu memang ya satu cerdas, dua berisi berbobot. Dan yakinlah berisi dan berbobot itu memang itu mempertahankan kualitas diri Anda. Coba kita baca ya. Pada pemilihan kepala daerah mendatang, banyak istri-istri pejabat mencalonkan diri dengan suami yang tidak lagi bisa mencalonkan diri. Garis tipis antara mendorong kesetaraan gender dan melanggengkan dinasti. Ini cukup oke, cukup solid gitu antara judul dan lead ataupun di kalimat pertama nanti kita lihat ya. Jadi ini kan perspektif yang dibangun ini kan sangat berbeda. Jadi ketika memang berkaitan dengan gender, dihubungkan dengan politik, mungkin dihubungkan dengan kesetaraan perempuan, fenomenanya ini muncul judul ini. Ya. Oh ini berangkat mungkin dari keresahan juga, mungkin berangkat juga dari asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat. Mungkin berasal dari diskusi warung di Tangerang Selatan. Ya. Dulu wali kota saya Airin, dan saya memang cukup bangga dulu ya dengan Airin yang mengembangkan kota Tangsel seperti itu ya. Tapi kalau ada saudara dan suaminya yang terjerat korupsi, nah itu membuat saya agak gimana gitu pada akhirnya. Itu teman-teman. Jadi politik itu memang area yang ya kita ya saya maklum mahasiswa komunikasi jarang ke politik. Cuman itu bisa dikaitkan kok dengan hal-hal lain gitu. Oke, jadi coba kita lihat ini. Pemilihan narasumbernya pun nggak main-main loh. Pakar kajian gender dan politik dari UI, Sally Adelina berpendapat. Lalu dia menerangkan pendapatnya di sini. Artinya apa? Artinya kredibilitas narasumber mengikuti perspektif yang ingin kita bangun. Ya. Jangan sampai judulnya seperti ini, ya, tapi tentang kesetaraan gender ya, tapi yang kita wawancara itu psikolog keluarga misalkan, nggak masuk. Ya. Nah, membuat cerita seperti ini itu memang perlu ketekunan ya, gitu. Ini banyak data di sini. Artikel ini banyak data, kaya data. Tentang undang-undang juga dikait, semuanya banyak yang dikaitkan gitu ya. Jadi memang pemunculan artikel seperti ini itu datanya kuat. Karena apa? Karena knowledge dan interest-nya juga
sangat baik gitu. Jadi artikel yang berbobot itu mengakomodir knowledge dan interest dan perspektif tentang suatu fenomena yang ditulis pada features yang baik gitu teman-teman. Oke. Oke. Coba keywordnya saya ubah ya. Saya ubah misalkan. Tapi perspektifnya knowledge-nya, big picture-nya tetap gender. Tapi topiknya saya ganti olahraga. Tadi politik, sekarang olahraga. Otomatis perspektif berbeda dong, ya kan? Ini kalau olahraga misalkan sepak bola, stereotip, perempuan, prestasi. Oke. Kira-kira peristiwa apa kira-kira? Ada peristiwa apa yang terkait dengan tiga aspek sebelumnya? Tidak tahu. Susah ya? Oke. Mungkin saya bisa menebak karena knowledge Anda tentang gender itu mungkin tidak kuat gitu ya. Walaupun interestnya tentang olahraga kuat lah. Nah, kira-kira apa? Peristiwa apa kira-kira? Saya coba, Pak. Oke. Tak ada ruang bagi perempuan, tak ada ruang sepak bola bagi perempuan Iran misalnya, Pak. Ruang, Ya, di Iran ada ruang. tak ada ruang bagi wanita di sepak bola Iran. Karena setahu saya di Iran itu Timur Tengah khususnya perempuan tuh masih dilarang masuk ke stadion, Pak. Tapi akhir-akhir ini udah mulai. Oke, menarik. Nah, ini kan based on knowledge ini nanti. Ya. Anda bisa menyatakan itu karena pengetahuan Anda. Betul? Nah, ini ada peristiwa seperti ini. Ya, ini kan suatu peristiwa ini. Nah, ini peristiwa inilah yang nanti akan ngedrive menjadi sebuah judul. Gitu. Nah, ini nanti judulnya apa? Bisa tentang sepak perempuan di Iran atau resistensi kebijakan terhadap sepak bola wanita di Iran, macam-macam ini nanti judulnya. Jadi tentang Iran ya, dan sepak bola wanita dan nggak ada ruang. Berarti kan resistensi, aturan, kebijakan, tradisi budaya, semuanya bisa jadi judul di situ. Menarik. Hanya dari satu peristiwa isu, betul? Ini contoh. Oke. Jadi kalau misalkan itu tadi Iran ya, sekarang saya balik benuanya ke Amerika misalnya, tim sepak bola Amerika. Kira-kira muncul artikel apa kira? Kalau based on knowledge Anda? Saya Pak coba, Pak. Oke, silakan. Itu kapten timnas perempuan Amerika usulkan kesetaraan gaji sepak bola laki-laki dan perempuan. Rapinho kan namanya? Iya, Rapione. Rapione. Kesetaraan. Kalau di Eropa gajinya lumayan loh, hampir sama loh. Ya nggak sama banget, tapi kalau di Eropa ya itu berdasarkan jumlah penonton, sponsor. Iya. Gitu. Tapi sangat gede, cukup gede. Tapi kalau di Amerika memang ini ya. Nah, ini menarik nih. Ini karena knowledge Anda tentang sepak bola ya. Gitu. Jadi kalau di ini kan ya, di peristiwa atau isunya itu adalah tim sepak bola wanita, itu kan tahun kemarin kan dia kan menang Piala Dunia tahun 2019 itu Amerika itu mengalahkan Belanda.
Dan saya lihat, nggak live tapi saya lihat di streaming ya, itu ternyata memang pemain Amerika itu memang luar biasa solid ya. Secara teknik, secara determinasi ya, itu mengalahkan Belanda. Padahal saya menjagokan Belanda karena ada Ricky Martin di sana ya, gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, memang ternyata memang sepak bola wanita AS itu memang sejarah yang pertama ya, itu memenangkan 2 Piala Dunia berturut dan punya banyak masalah. Ini judulnya di Tirto seperti ini. Pada waktu itu Tirto getol untuk menayangkan isu ini memang. Jadi lewat Megan Rapinoe, sepak bola wanita bersuara melawan diskriminasi. Karena pada saat itu 2019 itu mereka ditekan sama Donald Trump, sama presidennya sendiri. Jadi Rapinoe dan timnas wanita AS adalah mimpi buruk bagi Donald Trump. Jadi judul-judulnya pun itu langsung straight forward to the point, mengarah memang ke Donald Trump. Jadi apa ya? Ketika kalian ya memiliki big picture tentang sesuatu dan interest tentang sesuatu, itu nanti pasti muncul judul-judul seperti ini, teman-teman. Ini semifinal ini. Kontroversi selebrasi Alex Morgan, patriotisme dan menyindir Inggris. Ya. Ini kalau orang nggak tahu ya, Alex Morgan ketika goal heading kalau nggak salah, ketika dia ngegolkan di Inggris waktu semifinal ya, itu dia kan seperti minum teh. Nah, teh itu kan tradisi Inggris sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Ya kalau tidak tahu konteks ini, ya tidak akan bisa muncul judul seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi kemarin itu di Piala Dunia Wanita 2019 itu banyak sekali muncul isu-isu gender. Banyak suara yang diberitakan. Gitu. Dan itu cukup menarik. Kalau menurut bahkan ini itu memang semuanya mengacu pada big picture, yaitu gender. Ya entah itu prestasi perempuan, stereotip ataupun sepak bola. Gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Kita lokal saja lah. Ya kita ganti. Tadi kan seolah-olah berat gitu ya, gender gitu ya. Kalau sekarang ini kalian sendiri, kualitas pendidikan gitu. Nah, ruang lingkupnya ya komunikasi lah ya, dekat-dekat dengan kita dong. Keywordnya dosen, lab, praktikum, skripsi, peminatan, TA, karya, prestasi. Oke. Nah ini kira-kira memunculkan nggak usah peristiwa ya atau ini ya isu ya. Ini kira-kira memunculkan judul apa kira-kira teman-teman? Ada gambaran nggak? Kualitas pendidikan, lingkupnya di ilmu komunikasi UMM, keywordnya ada 7. Dari perspektif itu silakan pilih satu saja untuk dijadikan artikel. Kira-kira judul artikel ya Pak? Berapa angel, Rek? Saya Pak, Hmm? kemana alokasi uang SPP? Mana alokasi uang SPP? Ini suara hati ini mungkin ya. Uang SPP. Oke, yang lain? Saya Pak. Potensi lulus tanpa skripsi di UMM. Potensi lulusan? Potensi lulus tanpa skripsi di UMM. Oke.
Oke, menarik. Ya. Kemana alokasi uang SPP? Nah, ini tolong dikaitkan dengan konteks kualitas pendidikan ya. Yang lain? Saya, Pak. Monggo. Mahasiswa IKOM diminta untuk lebih kreatif. Gitu, Pak. Untuk lebih kreatif. Saya, Pak, Ya, silakan. mengasah jiwa kolaboratif lewat praktikum ilmu komunikasi UMM. Kolaboratif melalui. Menarik. Oke. It's okay. Ada 4. Oh, lumayan ini. Ada lagi. Saya, Pak. Oke, silakan. Peminatan ilmu komunikasi semakin mendominasi di UMM. Peminat IKOM semakin mendominasi di UMM. Oke, yang ketiga dan yang terakhir itu pemilihan diksinya kurang dan ini ya terlalu biasa dan juga tidak mencerminkan judul yang baik. Oke. Jadi judul yang baik itu mencerminkan penasaran. Oke. Kemana alokasi uang SPP gitu kan? Itu kan, oh iya, aku bayar SPP yang dia itu kan mengulik psikologi orang tentang rasa penasaran tentang sajane itu hal yang keseharian yang dilakukan tapi tidak dipertanyakan. Potensi lulus tanpa skripsi di UMM kan loh. Boleh ini. Selama ini kan skripsi. Jadi cerita tentang skripsi itu kan ya gitu aja, skripsi jadi bahan ya dibandel tebel tanpa arti misalkan. Wah ini menarik ini. Nah, itu kan menggugah gitu loh. Kalau nomor 3, mahasiswa ilmu komunikasi dituntut untuk lebih kreatif. Ya, langsung kayak kesimpulan gitu tuh. Itu kayak kesimpulan. Jadi bukan kalimat judul yang baik. Mengasah jiwa kolaboratif melalui praktikum ilmu komunikasi UMM. Ya. Oh, praktikum itu untuk mengasah kolaborasi. Oke, kolaboratif itu nggak penasaran. Gitu ya. Ya, itu sudah cukup baik. Oke, jadi beberapa judul itu ya memang seperti itu. Ini judul yang saya ini kan ya. Jadi sebenarnya judul itu juga menggambarkan fenomena sebenarnya dan juga menggambarkan apa ya istilahnya. Kalau bagi saya itu ini adalah itik-itik pertama ya. Ini adalah senjata pertama ya. Untuk pembaca itu ngeklik sebenarnya. Jadi kualitas judul Anda bagaimana itu tolong jangan mendegradasi intelektualitas pembaca. Artinya apa ya? Jangan clickbait, jangan kata-katanya bombastis gitu. Ini saya ngarang aja ya, ini tentang ini picture-nya ini. Binus datang, UMM tetap tenang. Ya, memang kenyataannya demikian. Kenyataan demikian. Binus itu kalau bagi saya itu cukup ini ya, cukup meresahkan. Tapi nyatanya UMM tenang ya. Saya juga ikut santai aja. Merdeka belajar, dialektika kurikulum dan sebuah pendulum. Oke, ketemu ang ketemu ang. Tapi nggak harus seperti ini. Tapi at least ini konteks yang ingin saya bangun. Sebenarnya. Oke. Dosen muda dan dosen senior dan dosen junior, yang unyu dan yang ungu. Ya, ini suatu terminologi aja. Ketika dihadapkan pada PPT yang monoton dan LCD yang monokrom. Nah, ini mungkin mengkritisi lah ya, mengkritisi fasilitas mungkin di kampus.
praktikum unik demi kampung tematik. Ik ketemu Ika. Ya. Side story di balik kampung hijau. Oke. Jadi ada cerita itu di balik kampung hijau. 1 tahun kampung hijau, apa kabar Tympanosaurus? Nah, kan menghumbar rasa penasaran gitu ya. Ini teknik yang seperti ini lazim sekali digunakan jurnalis, lazim sekali. Falsafah jurnalisme cetak. Ya kita tahu kan jurnalisme sekarang kan sudah jurnalisme online kan. Tapi kan sebuah fenomena tetap on. Ya, saya bubui aja sama falsafah. Ya. Festival film anak yang kurang ramah anak. Nah, ini kan mengundang rasa penasaran. Neng di. Ini kan 2 hal yang kontradiksi. Ya. Jadi pintar-pintar memainkan judul mengkontradiksikan. Tapi ini harus based on fenomena ya. Nggak boleh. Merdeka belajar dan skripsi yang ora barbar. Ini lebih ke artikel populer. Ya, ilmiah populer. Skripsi yang barbar. Dalam kurung ora barbar. Suwi. TA karya antara karya muda dan berbahaya. Oke. Jadi A ketemu A semua. Lagi festival film dimenangi mahasiswa ilmu komunikasi. I. Oke. Jadi membuat judul itu bisa seperti ini. Bukan pakem, ya ini style saya seperti ini, dulu seperti ini. Nggak perlu seperti ini juga nggak apa-apa. Nggak perlu I ketemu I nggak apa-apa. Kan juga masih ada yang seperti ini, falsafah jurnalisme cetak. Ada yang juga seperti ini. Ada yang juga yang langsung keyword seperti ini, to the point. Gitu. Jadi tolong kalau Anda membuat rumusan judul gitu ya, itu tolong based on big picture-nya apa, ya. Lalu turun di ruang lingkup, lalu turun ke keyword, gitu loh. Oke. Nah ini penting seperti ini. Ya, ini seperti biasa. Ini kalau nggak dilakoni ya nggak marem lah istilahnya. Ya. Jadi tolong ya, selain judul ini, kalian nggak boleh membuat judul ini. Ya, tolong buat judul kalian sendiri. Oke. Ya, dalam waktu 1 jam ya. Itu tolong Anda membuat 1 artikel. Ya. Big picture-nya kualitas pendidikan, ruang lingkup ilmu komunikasi, keyword sama peristiwa, itu terserah kalian. Oke. Kalian boleh mengambil 3 data sekunder minimal. Ya. Boleh pendapat pakar yang ditulis di media, boleh. Atau data-data yang diambil dari media lain, boleh. Ya, minimal 3. Cantumkan nama dan hyperlink, itu etika